Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalur birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kajian kita hari Selasa pagi yang lalu setentangan makna sedekah dan kemudian bedanya dengan infak. Dan punlah kita tarangkan atau kita pahami tentang sedekah itu ada berupa benda-benda dan ada berupa sedekah itu bukan berupa benda. Amal-amal kebajikan, kemanfaatan dan hal-hal yang baik-baik kita lakukan kadang juga bernilai sedekah. Cuman barangkali di sebagian orang menganggap atau memahami sedekah itu hanyalah dengan pitih saja. Ya, padahal menyuruh orang berbuat baik sedekah, mencampakkan duri di jalan sedekah, mencegah kemungkaran sedekah, menolong membantu orang sedekah, melapangkan, memudahkan, meringankan orang sedekah, menunjuki orang, menuntun orang sedekah. Jadi sedekah itu maknanya luas. Sekarang masuk ke yang berikutnya tentang sedekah jariah. Sedekah jariah. Jariah ya mengalir. Sedekah yang manfaatnya, faedahnya, kegunaannya, pahalanya, ganjarannya jari, mengalir kepada orang yang sudah memberikan sedekah. Sedekah jariah itu yang masuk dengan wakaf. Hadis terkenal, kita bacakan dua buah hadis dulu. Yang pertama hadis yang barangkali sangat populer, hadis Imam Muslim. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathati asya'. Apabila meninggal wafat seorang manusia, inqata'a, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah satu, atau ilmu yuntafa bih, atau ilmu yang dimanfaatkan 2, atau waladun salihun yad'ula, atau anak saleh yang mendoakannya 3. Itu hadis pertama. Yang dimaksud dengan sedekah jariah intinya adalah 3 yang selalu, yang terus, tidak akan putus-putus pahalanya, ganjarannya, manfaatnya kepada orang yang sudah meninggal, sudah mati. Pertama sedekah jariah. Sedekah jariah itu disebut dengan wakaf. Sedekah jariah atau wakaf. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak saleh. Sebelum kita menerangkan sedekah jariah, kita baca hadis lain. Hadis riwayat Ibnu Majah, bunyinya Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Sesungguhnya di antara yang akan terus menyusul berhubungan
dengan seseorang setelahnya mati daripada amalan-amalan dan kebaikan yang dilakukannya ketika hidup adalah pertama ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diajarkannya dan yang disebarluaskan. Satu. Yang kedua, awwaladan salihan tarakahu, anak saleh yang ditinggalkannya. Yang ketiga, au mushafan warasahu, atau mushaf Al-Quran yang diwariskannya. Tiga. Yang keempat, au masjidan banahu, masjid yang dibangunnya. Yang kelima, au baitan libnis sabil banahu, atau rumah untuk orang-orang yang tidak punya rumah, untuk anak jalan, atau terkenal dengan Ibnu Sabil, yang dibangunnya. Yang keenam, au nahran ajrahu, atau sungai yang dialirkannya. Yang ketujuh, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang dikeluarkannya ketika dia masih hidup, ketika masih sehat, dari harta bendanya sendiri. Itu akan terus menyusul, akan menyumpai seseorang setelahnya mati, walaupun dia matilah sekian lama. Akhirnya dibuat kesimpulan. Kata Imam As-Sayuti, ada 10 hal yang akan terus mengalir manfaatnya, faedahnya, balasannya, ganjarannya. Dan dia akan menikmati setelah seseorang mati. 10 hal. Nah, kita sampaikan sebagiannya. Nah, kini kita lebih fokus dulu kepada wakaf. Masing-masing harta yang kita keluarkan ada fadilah, ada keutamaan, ada pahala, ada ganjaran. Seperti zakat mempunyai fadilah tersendiri. Infak, nafkah juga mempunyai fadilah atau keutamaan tersendiri. Hadiah juga mempunyai keutamaan sendiri. Hibah pun juga mempunyai keutamaan tersendiri. Wakaf mempunyai keutamaan sendiri. Begitu seterusnya. Pokoknya apapun harta yang kita keluarkan, selagi daripada barang yang halal, ikhlas, kita berikan kepada orang yang patut, yang pantas, yang berhak, pasti mempunyai keutamaan, fadilah, ganjaran dan pahala, walaupun hanya secuil. Karena fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, ini kita beralih. Disebutkan di sini sedekah jariyah. Ulama-ulama menyebutkan sedekah jariyah itu adalah wakaf yang dilaksanakannya ketikanya hidup. Anan wakaf. Secara bahasa wakaf itu menahan, menghentikan, menahan. Barangkali kita masih terkena namanya wukuf. Wukuf, waqafa wukuf, menahan, berhenti di Arafah. Kalau kita baca Quran namanya tanda wakaf, tanda kita berhenti. Baik berhenti sejenak, ataupun lebih baik berhenti atau berhenti benar, namanya wakaf. Jadi wakaf berhenti atau menahan. Lalu apa yang maksud dengan wakaf menurut istilah ulama? Wakaf menahan pokok harta
menahan pokok harta, lalu faedah, manfaat, gunanya diberikan kepada orang lain. Menahan, contohnya meja, meja wakaf. Berarti asalnya, pokoknya kita tahan, tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak diberi-berikan kepada siapa, atau tidak dihibahkan. Manfaatnya pakailah. Masjid atau wakaf, aslinya ditahan, faedahnya, manfaatnya, gunanya manfaatkan untuk kepentingan siapa kita berwakaf. Wakaf untuk kaum muslimin, berarti siapapun kaum muslimin berhak memakai, mempergunakannya. Wakaf untuk kelompok kelompok itu berhak memakai, mempergunakannya. Tapi barang aslinya tetap tertahan. Barangnya tidak boleh dijual, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan atau diberi-berikan. Itu yang wakaf. Menahan pokoknya, asalnya ditahan, tidak dipindah-pindahkan, tidak dijual, tidak dibagi-bagi, dan tidak diwariskan, dan tidak dihadiahkan. Hasilnya pakai, wakaf namanya. Makanya wakaf itu adalah benda-benda, barang-barang yang tahan. Makanya kita tidak boleh berwakaf benda yang cepat lapuk atau yang habis. Mewakafkan kue bulu tidak bisa. Kue bulu. Mewakafkan tetalu, tapai, tetungku tidak bisa. Habis. Kalau galihnya boleh. Nah, ini sarangnya wakafkanlah. Tahan. Saya wakaf. Tapi mewakafkan kapur tulis, habisnya. Ini benda yang akan diwakafkan, benda yang tahan, yang tidak mudah rusak, yang tidak hancur, yang tidak habis dimakan. Dan yang ditahan, ikut ditahan. Apa ditahan? Tidak dijual, tidak dipindah-pindah, tidak diberi-beri, tahan. Pakai manfaatnya. Untuk apa kita pakai? Pakailah manfaat. Untuk kebasuh jadi, untuk tekong jadi, untuk pelataan segala sesuatu boleh. Tapi nam pokok nako, asal nako nak boleh dijual, diwariskan, dihibahkan. Nah, kalau barang-barang wakafku kita serahkan kepada badan, lembaga, yayasan atau kelompok, berarti orang itu yang mengurus. Berkeharusan untuk menjaga, memelihara, mengurus, dan harus memanfaatkan. Harta wakaf itu harus dimanfaatkan, tidak terhenti aliran pahalanya. Harta wakaf dianduk-anduk saja. Di pengurus, kok pengurus salah, dianduk-anduk disimpan, berarti terhenti aliran manfaat. Pakailah, rawatlah, peliharalah, jagalah. Maka selama dipakai, selama dimanfaatkan, selama dipergunakan, maka akan terus jari mengalir. Itu yang mengalir. Maka nama sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Apanya mengalir? Pahalanya, ganjarannya, keutamaannya, fadilahnya kepada orang yang mewakafkan. Itulah salah satu amalan yang tidak putus, yang tidak inqita, tidak akan putus, karena wakaf itu yang memberikan. Ketika ini dulu memberikan daripada hartanya sendiri kepada orang lain. Itu mengko bernama waqaftus sadaqah jariyah. Tidak jariyah itu lain masalah. Jariyah panik.
jarin mengalir. Dalam hadis kedua kita baca tadi. Kita ulang melihat. Inna mimma yalhaqul mu'min. Sesungguhnya di antara hal-hal yang akan terus menemui seseorang, menyusul seseorang pahalanya, ganjarannya, manfaatnya, faedahnya, min amalihi, daripada amalnya, wa hasanatihi, daripada kebaikannya, ba'da mauti, setelahnya mati. Artinya setelah seseorang itu mati, amalannya, kebaikannya akan terus berfaedah, bermanfaat kepadanya, menyusul, menyumpai, menemuinya di alam sana. Ada antara itu sebab ilman allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diajarkannya, wa nasyarahu, dan disebarluaskan. Ilmu allama, ilmu yang allama, dia mengajarkan ilmu itu sehingga bermanfaat, berguna, berfaedah untuk orang lain, dimanfaatkan, dipakai ilmunya oleh orang lain. Dan nasyarahu, menyebarluaskannya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video atau rekaman-rekaman. Bahkan sampai kini dai 1 juta umat di Indonesia kan masih diputar-putar orang kasetnya. Putaran kasetnya. Didengar orang, berkolan jadi putaran kasetnya. Terus bersebar video-video, ceramah-ceramah, kajian-kajian ilmiah direkam, divideokan, disebarkan. Namanya nasyarahu. Kepada si pengajar, kepada orang yang menyebarluaskan ilmunya, terus mengalir setur. Makanya kalau kita bakhil dengan ilmu, apalagi ilmu itu ilmu syar'i. Ilmu syar'i, ilmu yang harus kita ajarkan tentang pokok-pokok keimanan, pokok-pokok keislaman dan masalah, kita ajarkan semua. 4. Yang kedua, awaladun salihun yad'ulah. Dalam baris lain disebutkan awaladan salihan, barisnya berbeda. Atau anak saleh yang tarakahu, awaladan salihan tarakahu, dia tinggalkan. Setelah dia mati, anak saleh ditinggalkan. Anak saleh maknanya anak-anak yang ketika dia wafat, ketika dia mati, anak-anak itu saleh. Anak-anak itu lagi melakukan berbagai macam amal-amal saleh. Meninggalnya, wafatnya, selama anak itu berbuat amal saleh, maka otomatis orang tuanya mendapatkan aliran pahala, karena itu anaknya, kasabnya. Anak itu kasab, usaha orang tua. Jadi dia anak yang saleh itu minimal ada 2 yang mendapat terus. Pertama, orang tua si anak saleh, karena orang tuanya yang perempuan, orang tuanya yang hamil, yang melahirkan, menyusukan. Orang tua laki-lakinya yang berusaha untuk penghidupannya. Yang kedua, gurunya. Jadi kalau si A si A beramal saleh, paling tidak 2 orang yang terus mendapat pahala, paling tidak. Pertama, orang tua, karena anak itu usaha orang tua. Karena orang tua dulu yang berusaha untuk anak. Bukankah ibunya yang hamil, bukankah ibunya yang melahirkan, bukankah ibunya yang menyusukan, yang merawat, yang menjaga, yang mengasuhnya. Lalu disekolahkan.
Kemudian guru-gurunya yang mengajar, sajak dari PAUD sampai menuju mengajar Iqra. Terus sehingga dia beramal saleh. Maka dua orang ini paling tidak dua orang orang tua dan guru akan terus. Maka selama kita beramal saleh, kita kan beramal saleh gini kan, beramal saleh. Kita salat subuh, tadi salat sunat, kemudian salat subuh berjamaah, lalu duduk di masjid untuk ta'lim, ilmu. Majlis yang terbaik adalah majlis ta'lim. Majlis ta'lim disebut dengan majlis zikir. Dia taman-taman surga. Kalau kamu lewat di taman surga, berhenti di situ, nikmati itu. Dan itulah majlis yang dihadiri oleh malaikat. Majlis yang dihadiri oleh malaikat. Maka kita duduk kini siko, mudah-mudahan amal saleh, otomatis dua orang itu, orang tua kita masing-masing dan guru kita yang telah mengajari kita dulu tetap mendapat pahala. Tak perlu kita baca sengaja aku melimpahkan pahala amalanku. Tak, otomatis. Karena orang tua telah meninggalkan anak yang saleh. Itu waladan salihan tarakahu. Anak saleh yang tarakahu. Bersyukurlah, berbahagialah orang yang ada mempunyai anak saleh. Anak saleh tentu anak yang mengamalkan ajaran agamanya, mengajarkan perintah Tuhannya, menghentikan larangan Tuhannya, melakukan ketaatan-ketaatannya dan kewajipan-kewajipannya selaku hamba Allah. Saleh itu. Ini tidak saleh, anak saleh itu tidak anak sekolah kamu. Anak atau manusia atau orang yang lain mengerjakan, melaksanakan perintah Allah, menghentikan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berbuat taat, berbuat ibadah dan berbuat kebaikan, semuanya sama saleh. Sampai bahkan di surga nanti anak saleh itu mengangkat derajat orang tua, di surga. Itu dua. Yang ketiga di situ diterangkan dalam tambahan hadisnya dia waladun salihun yad'ulah, yang mendoakan, apalagi dia mendoakan. Jangankan anak mendoakan, beramal saleh saja anak sudah dapat orang tuanya. Ambo kini ke mudah-mudahan ambo termasuk orang yang beramal saleh pagi. Orang tua pun telah meninggal, mendapat nikmat, mendapat manfaat, faedah daripada amal saleh yang mau kerjakan. Ambo berdoa kepada Allah mudah-mudahan kau amal saleh. Tidak baca-baca, ya Allah limpahkanlah pahala amal salehmu. Dia mulai membaca Quran, membaca hadis, membuka kitab untuk mengaji. Tidak perlu baca Allah ketika. Karena kita otomatis. Itu manfaat amal saleh. Yang ketiga, au mushafan warasahu, mushaf Al-Quran yang diwariskannya. Kau mushaf, mushaf buku Al-Quran. Kalau masih lembaran-lembaran, tulisan-tulisan, belum mushaf. Yang mushaf Al-Quran yang telah menjadi buku, mushaf. Mushaf isinya adalah Al-Quran. Kalau itu tidak bisa dikatakan mushaf, walaupun ada ayat-ayat, tapi sudah bercampur dengan hadis-hadis
dengan penjelasan para ulama dan syarahan-syarahannya. Tidak mushaf lah. Sebab mushaf itu adalah kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW dan dibukukan mushaf. Diwariskan. Diwariskan, ya ditinggalkan, dibagikan, diberikan. Selagi dibaca, dipakai, dimanfaatkan, terus mengalir. Apakah mushaf saja? Tidak. Segala buku, segala kitab yang berfaedah, yang manfaat untuk mempelajari Al-Quran. Kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan syarah-syarahnya, kitab-kitab fikih, kitab-kitab akidah, kitab-kitab adab. Semuanya kan tidak lain tidak bukan menjelaskan isi mushaf. Kalau sudah berlimpah ruah mushaf dalam masjid, jangan itu ya gila. Nek pakai orang tu. Agiahlah kepada orang yang akan bacanya. Atau berikan buku-buku kitab-kitab untuk orang ulama atau ustaz atau pelajar atau supaya dibacanya, nanti diuraikan, diterangkan. Kini kan agak banyak orang wakaf akal Quran. Kadang-kadang di satu masjid lah melimpah-limpah lah bungguk-bungguk dari pakai orang. Paling-paling dibaca orang yang sedikit panjang saja. Intinya meninggalkan Al-Quran setelah kita meninggal dunia. Apakah mushafnya atau buku-buku yang lain lebih luas pengertiannya? Apakah bukan Al-Quran atau kitab tafsir atau kitab hadis, baca syarahnya segala macam? Itu semua kan dalam rangka penjelasan Al-Quran itu sendiri. Akan terus mengalir. Kau nak bawa kini kau wakaf. Wakafnya begini. Yo kapai yo nya. Kau mau tolong balian sinan. Kitab buku-buku nampak dulu. Nang kau dipakai. Nang kabi pakai terus menarik. Apa aja. Adalah cahaya kan. Sebab orang berniat untuk pakainya selama dibaca, selama diajarkan, selama orang ambil faedah manfaat daripada buku apa tafsir atau hadis atau Quran itu sendiri, akan terus berguna, bermanfaat. Walaupun tak kita nak menulis, walaupun kita tak nak mengarang, tapi kita lah mewariskan, meninggalkan. Itu untungnya begitu, fadilah keutamanya. Itu 3. Au masjidan banahu, masjid yang dibangunnya. Kalau kau nak perlu bangun masjid lah. Kami pelero-pelero salah. Ya runtuh loh. Sebab hobi orang kadang-kadang kan banyak hobi meruntuh masjid. Di suatu daerah, di suatu tempat yang butuh masjid. Yang kan tak harus bangun masjid gue di daerah awak. Bangunlah masjid di daerahmu. Atau masjid yang kamu bangun di daerahmu tak begitu bunyinya. Aw masjidan banahu, masjid yang dibangunnya. Walaupun dia bisa membangun masjid itu sebesar sarang bagi burung untuk bertelur. Tentu ditampak di daerah, di wilayah yang non ada masjid lain, atau masjidnya lah keropos atau lah hancur, tidak bisa dimanfaatkan, atau orang lah seketiknya banyak, diperluas. Bahkan kata ulama fikih, kalau tidak bisa situ jual tanahnya, jual gedung-gedungnya, hasil jualnya dibalikan ke tanah baru, ke bangunan baru. Itu pernah terjadi zaman Umar bin Khattab. Tak muat lah ketik orang rami. Atau tampek tu tampek yang diperebutkan. Tersapi, tersuruh ke rumah. Tersapi. Jual. Tapi kembali dibalikan untuk tanah baru, masjid baru. Dibolehkan. Silakan baca kitab-kitab fikih yang menguraikan itu. Boleh.
Jadi tidak harus di daerah awak ditampik awak bangun masjid. Tapi orang bangun masjid hanyalah untuk pernak-pernik, rasanya tidak boleh. Kan pitih ko habis sebenarnya kan untuk pernak-pernik, aksesorisnya. Itu paling banyak mabian pitih bangun masjid. Cedeklah. Kalau bagi kita nama cedek salah. Kalau untuk dipakai ruang salat, enggak. Ruang salat di sini tidak perlu dihias-hias. Ruang salat. Tidak usah diukir-ukir, tidak usah dipamer-pamer pameran di situ. Itu ruang salat. Silakan rujuk kepada hadis-hadis dan penjelasan ulama tentang itu. Ruang salat. Bebaskan ruang salat itu daripada aksesoris yang menonjol, yang bisa menggadu orang, menghilangkan kestresian, ukiran-ukiran yang luar biasa banyaknya. Kadang-kadang lah museum bentuknya. Ruang salat. Yang banyak biaya habis itu rasanya nanti luar untuk dicalik orang. Dicalik orang, rencak masjidnya. Masjidnya rencak, isinya tidak rencak lah. Sebab isinya orang gaya-gaya nang kapai lah, tidak rencak. Kalau ikut dipanjang, aku bagi pengurus kampung, pasti tulisan sekali. Carilah masjid-masjid, tempat-tempat yang memang butuh masjid. Ada wilayah-wilayah yang susah, bantu orang bangun masjid. Kirimkan biaya tapi jaleh. Atau tagaknya masjid kalau kasih nanti wakafkan, luar biasa. Buat ambil rumah di surga itu. Ambil rumah di surga. Di sekolah kita Sinan di Abi Center itu satu keluarga ambil masjid. Satu keluarga ambil masjid. Sekian miliar. Syaratnya pokoknya habis itu. Oke. Kami bangun masjid. 2 tahun selesai masjid. Keluarga saja. Lengkap. Orang gaibnya lah meninggal. Diniatkannya untuk mereka dan untuk orang gaibnya. Lah meninggal orang gaibnya kedua. Orang gaib pedusinya meninggal terakhir bahasa lah hampir sudah masjid. Pokoknya sempat je lah dia mencari masjid. Dia sempat mencari masjid sudah meninggal. Maka kini dipakai masjid itu oleh hampir mencapai 1000 murid dan guru-guru. Siang malam di situ memperlukan masjid. Mapa Quran, belajar, mendengarkan ceramah, luar biasa. Sebab dulu mau bisikan ke beliau kalau kawah masjid kau ke pesantren lah. Bu, kalau di tempat lain bukan masjid, orang banyak akan bangunan kedua isinya paling-paling tidak berapa orang. Tapi ke pesantren bisa ribuan isinya satu hari ya. Ayo dibangun masjid. Masjidan banahu. Lalu kemudian au baitan libni sabil banahu, atau baitan rumah untuk ibnu sabil. Sianan ibnu sabil, ibnu sabil. Secara bahasa arti ibnu sabil itu ibnu anak, sabil jalan, anak jalanan. Secara bahasa itu anak jalanan, anjal. Tapi yang maksud ibnu sabil adalah orang terputus biaya. Orang daerah lain pai ke negara luar, seperti pai menuntut ilmu, pai kuliah, atau pai mondok ke pesantren, meninggalkan kampung halaman, habis biaya di kampung halaman, terputus biaya. Ada 3 orang tak salah patang macam putus biaya. Orang gaibnya lah pailit, bangkrut dan gaibnya. Jual balik tidak anumek lagi ni, bisa tidak minta dispensasi uang bulanan atau gratiskan payah kami. Nah, itu namanya ibnu sabil. Orang lain datang ke negara awak, terputus biaya di perkampungan, biaya kuliah habis, atau nyampai ke negara untuk mencari peruntungan hidup untuk anak isterinya. Tiba siko, kalau dapat je lah kerajo, lain dapat kerajo hanya untuk paisi parit surang, tidak bisa dikirimkan pulang. Rumah pun tidak ada. Paling-paling lalu entah di menyewa kontrak atau di emperan lalu dibiarkan rumah. Rumah sederhana apa saja, siapa saja yang nak punya rumah silakan muni. Itu
Au baitan libni sabil banaha, itu rumah yang luar biasa. Manfaatnya, faedahnya kepada orang yang membangun. Karena orang bisa tinggal di situ, bisa memakai, bisa memanfaatkan. Terutama orang yang luntang lantung. Contoh saja, dibangun di tepi rumah, dibuat rumah gratis untuk orang singgah jadi, untuk orang menginap sementara jadi. Walaupun kadang-kadang orang nak menginap tu kadang-kadang bek saruknya. Di masjid aku nak salah, aku pernah pengurus kalau malam orang siko malam rayu nak salah ya, rami luar api saruknya luar. Itu lupa luar sebenarnya. Jadi baik rumah. Ambo pernah mengalami ko di situ tampek tanpa usah ditampeknya, ambo lama di situ dulu. Ada rumah di baik orang. Sia saja orang yang tak punya rumah atau nak do tampek malam, silahkan menginap jatih gratis. Mau makan kakak dia ambo di bawah tu tidak terserah. Nah, itu dia. Rumah tingkat 2 teh, sia saja nang kamalaman, ndak dapat rumah, ndak ada tempat menginap di pasar, teh salah. Ada WC dia teh, ada lengkap-lengkap semua dia teh. Ada kamar-kamar silakan. Mau makan ke tempat yang di bawah, sebabnya kedai nasi di bawah tu ndak tu urusan bapak ibu lah. Mau ke tempat lain pun makan tak masalah rambut. Yang penting sia nang kamalaman, sia dapat rumah dia teh. Itu rumah nusabil je nama itu. Jarang-jarang kini ada seperti itu. Kabar Jakarta lagi orang Minang bangun. Kalau kita ingin mencari wakaf atau pahala yang terus mengalir, seperti itu salah satu. Pada saat masuk rumah-rumah di kampung, jangan pabian tinggal. Biarlah lapuak daripada dunia orang, kena dulu nan sande. Jangan lapuak pada dunia orang. Dulu lah dunia orang. Itu kau unyi ku aku pemalih. Bagaimana begini begitu. Akan lapuaknya. Biarlah dunia orang. Orang gayo akan napalo dah. Rumah orang gayo tak ada namanya. Sebab dan sana awak di rantau kosong je. Awak pun ambil rumah tu rumah kenangan. Nak bisilah. Terhenti manfaatnya. Jadi kalau nak kepegununnya untuk orang gayo meninggal, sudah lah munyi. Buat syaratnya, syarat di kami ikut di orang barasi hai. Kalau dapat lantai itu jelek, buat dah syarat masalah pokok bunyi. Halaman tu barasi anak Noah. Di rumah aku jangan sampai ada anak-anak kalian boyak-boyak usia bermusik-musik. Buat peraturan tak masalah. Tak masalah. Yang penting jangan terhenti manfaat bangunan itu untuk orang tua. Awak dan tua-tua pesanlah. Bukan tua awak. Rumah peninggalan awak kalau tidak pakai ya suruh orang lain muni. Jangan minta-minta kontraknya misalnya begitu. Atau minta kontrak untuk pembeli listrik, salah penjaga rumah. Pakailah bagi orang punya rumah. Nah, banyak tu rumah-rumah yang dipabiaran kosong. Orang lainnya lah peluh-peluh ambil sesuatu. Kamar saya empik. Kosong saya. Anda lah ambil rumah lah cik surang. Tu rumah kosong tu kekabui je. Karih banak nusan surang, biarlah. Kabui, kau antu punya rumah antu lah, kau serang ulang lah rumah. Habislah manfaatnya untuk apa? Itu orang lain. Itu kalau yo nak mengalir pahala kepada orang yang sudah meninggal, yes? Ya. Bangunan lama yang diruntuhkan kalau bisa dipakai dimanfaatkan untuk masjid yang baru manfaatkan. Kalau bisa dijual, ikut pitinya dibandingkan semen melihat boleh. Kalau tidak bisa dijual, kemudian dek kayu-kayu lapuak, seng-seng buruak, yo tidak bisa jual, pengurus boleh memberikan kepada orang lain yang bermanfaat dengannya. Pakailah sengko untuk dapur kalian, manfaat.
ke dapur atau tonggak-tonggak konsen masjid yang diruntuhkan dipakai untuk masjid baru, tidak bisa. Konsennya masih lancak, tidak bisa dijual, berikan kepada orang yang butuh, manfaatnya terus mengalir. Tapi jangan dipanggang, dibakar, padahal bisa dimanfaatkan. Tidak ada orang mau balik, ya gila ke orang. Kan tidak harus dibalik orang. Orang miskin perlu nak kayu itu. Kira-kira begitu. Boleh. Cuma jangan cilok. Kan ada orang mencilok seng-seng masjid. Masjid dah runtuh awak. Minta pengurus nak beli aja. Ambil salah. Nak atau kaum muslimin, yo atau kaum muslimin tapi mencilok. Ke pengurus minta, kami pakai dah untuk rumah kami, rumah anak-anak kami bocor-bocor. Pengurus harus sebagian. Sebab pengurus nak pakai. Tak bisa pakai untuk anak baru, masjid segagah atau buruk kan lancak tak? Boleh. Akhirnya itu. Nah, itu dia. Seketik leh, ada 5 minit leh. Yang ketiga, naharan ajrahu. Dalam riwayat lain kena bi'r. Air yang digali. Itu salah satu wakaf terbaik. Salah satu wakaf terbaik adalah air. Bagi orang dan daerah yang sangat membutuhkan air. Karena air kecil orang sumber kehidupan. Dulu Saqyul Ma, anan Saqyul Ma mengalirkan air untuk bisa dipakai minum. Salah satu hadis dan di sekian banyak hadis, salah satunya adalah si Sa'ad. Kata Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah, inna umma Sa'din matat. Ya Rasulullah, ummu Sa'ad lah meninggal, ibu si Sa'ad lah meninggal. Fa ayu sadaqah afdal, girangan sedekah apa yang paling afdal, yang paling utama untuk beliau? Kata Rasulullah, alma, air. Galilah air, galilah sumur. Lalu biarkan siapapun yang memakai, memanfaatkan, mempergunakan air itu. Fahafara bi'ran, maka lalu dia menggali air. Katanya iko wakaf untuk Ummu Sa'ad dalam meninggal. Jadi air. Banyak hadis-hadis yang menerangkan salah satu wakaf yang baik, yang terbaik adalah menggali air, menggali sumur. Sumur bor kah, sumur pipa kah. Sampai kita di situ luar biasa, mudah-mudahan boleh mendapat manfaat. Sampai kini masih air dipakai untuk berwudu, untuk mandi, untuk minum oleh penduduk di pesantren. Sampai kita di bawah bisa tentu kita hampir sekitar 1,000. Yang dipakai itu. Bara orang bolu ayah, bolu ayah, mandi, mencuci. Luar biasa manfaatnya. Karena 3 sumur bor, kedalaman 180 meter kali 3, luar biasa. Pitihnya itu banyak, tapi pahalanya kok masalahnya mengalirkan air. Salah satu yang berguna untuk orang tua kita yang meninggal, kalau kita ingin berkhidmat, berbakti, kata sebagian ulama, air di daerah-daerah yang memang membutuhkan air, galilah. Sedekah kalah, infak kalah air. Ada 3 minit kita tunggu. Kemudian termasuk siko sedekah yang dikeluarkannya sedekatan akhrajaha min mali fi sihhati wa hayati. Sedekah yang dikeluarkan ketikanya hidup. Hanya itu beda tu. Kita bersedekah, kita berinfak, kita berawakaf hampir mati berbeda dengan kita masih sihat nilainya. Kita ambil contoh. Contoh bagi ibu-ibu di dapur. Kalau sejak semula lah berniat ke magian pangik ke orang sebelah, berbeda dengan magian pangik kepada orang sebelah, daripada terbuang-buang yang lagi ke sebelah, itu beda nilainya. Tiba kami di sekolah tu sebanyak kau leak-leak sekian kerana anak dewa mubazir. Beda-beda tu dengan sejak semula kita
agihan. Kau kamagiannya tahan-tahannya, agihan saat semula. Nak bersedekah je, tunggunya badannya sakit tu. Kau mati dan kau dia ni agi-agi kurang, kan kita tunggu mati. Di situ dikecekkan fi sihhatihi. Berbeda nilainya harta yang diberikan ketikanya masih sihat. Ya, wa hayatihi ketikanya masih hidup. Orang sakit-sakit dah jadi semua bagian kerak kalian kurang gigi gara-gara malah tangga. Memang tangga kan? Buat sanjai. Bang kalau yang kurang, ya nak ada pengunyah lain. Berbeda. Sedangkan sedekah tertinggi nilainya juga begitu. Bahasa di kita sedang ketujuh, di kita sedang perlu. Itu ayat yang kita baca di awal tadi tu. Lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu belum dikatakan orang yang mencapai kebaikan sempurna sebelum kamu memberikan yang terbaik. Ini terbaik. Kalau bagian hampir rasan, agak-agak malah kurang kodek-kodek kau, kan sarung kau, baju-baju kau nak terpakai mek di dalam itu. Bapa nilai, bapa pahala. Tapi berbeda pahalanya dengan saat semula. Jadi kalau kau bersedekah yo encak ketika sihat, ketika masih muda, ketika masih hidup. Kalau lah mati wak, kita amanatkan ke orang, ia berpahala. Apalagi anak yang bagi berbeda lagi pahalanya dengan kita sendiri yang memberi. Hasilnya kaji kita sesuatu ini, wakaf adalah sesuatu benda yang kita berikan untuk kepentingan orang banyak. Pokoknya asalnya ditahan, manfaatnya pakai dan pergunakan. Mewakafkan uang tak ada uang wakaf dah. Yang ada adalah benda. Cuman pitih kita lagi pembeli barang. Kau pitih pembeli semen, kau pitih pembeli kasiat, kau pitih pembeli basi, kau pitih untuk membangun itu, pitih. Cuman tak pitih dia wakafkan barang, belikan di pengurus ke barang sedang. Maka ketika itu dia sudah berwakaf. Dan mewakafku kau dapat jangan sembarang mewakaf. Kenapa? Kadang-kadang dianduk-anduk orang saya wakaf. Wakaf disimpan-simpan orang, dianduk-anduk orang. Quran dipajang-pajang saya, wakaf Quran. Jangan dipajang-pajang. Lapiak bagi ruang sekali rayu sekeluar. Hati-hati manfaatnya. Sekali rayu pakailah piak. Habis balik, dan minta balik. Di surau dan bersaji, kalau memperguna lapiak kambangan. Orang tujuannya kan dipakai. Biarlah habis minta balik. Jadi wakaf jangan ada anduan, meja pakailah. Jadi meja juga pakai orang untuk yang tak baik-baik, ya. Pakai meja atau apa, pakai. Selagi kan dipakai itu maka manfaat. Pakai. Ini pengurus yang mengolah harta wakaf pun harus mengerti, paham bagaimana mestinya kita mengelola harta wakaf. Ambo doa ambo kepada Allah, di ambo banyak dititipi orang dulu. Sekolah-sekolah nak kita bangun dulu, kau dapat dipakai orang manfaatkan. Sebab tanggungjawab itu bagi orang yang mengambil. Mudah-mudahan terangah di situ. Siapa mengambil dengan cara baik atau tidak baik, apa yang diwakafkan orang, pakailah, pergunakan, manfaatkan untuk hal-hal yang semestinya. Jangan dimanfaatkan untuk hal yang tidak semestinya. Apalagi dipergunakan untuk hal-hal yang tidak Allah redai. Itu pentingnya bagi orang yang mengelola, mengurus, menjaga harta wakaf. Merasa sekian kaji kita pagi ini. Semoga ada manfaat dan faedahnya bagi kita semua. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.